panah ke atas record. Oh ya, oke sudah nih. Oke, kita lanjut ke bagian 2, ke slide 2 ini. Ini adalah bagan dari keseluruhan PPT ini. Nah, pertama itu ada sumber data. Oh iya. Sumber data ini bisa kita buat sendiri, cuma karena kita kuliah online kan, kita ngambil data yang di buku tuh. Nah, data di buku sama data sekunder nih yang dari Bapak. Data yang di buku nih yang hasil penelitian dari Universitas Diponegoro Semarang, ada di pertemuan ke-6 kayaknya tuh, di situ ada. Nah, data primer nih nanti digunakan pada saat kita mencari koreksi berat, agregat dan air. Sama di Desanik 3,37,5 di koreksi berat, agregat dan air. Nah, di sini ada dua kita buat mic design 3375 dan mic design 37,5. Mic design 375 tuh pertama tuh menetapkan kuat beton yang disyaratkan, menetapkan kuat beton yang ini sama nih. Terus menghitung kuat rata-rata tekan perlu, menetapkan jenis semen dan agregat dan seterusnya ada di file ya. Yang di mix design FC 37,5 itu sama juga. Nah, ini yang di bagian tadi itu sumber datanya tuh dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, dan data sekunder referensi pustaka yang berhubungan dan mendukung perencanaan ini. Nah, material yang digunakan pada pembuatan benda uji pada penelitian ini, kalau kata penelitian bisa kita ganti ini perencanaan mix design. Itu agregat halus memakai pasir muntilan, agregat kasar batu pecah, semennya tuh semen gresik, semen umum, airnya tuh air laboratorium bahan konstruksi teknik sipil Undip. Nah, dari hasil yang teknik sipil Undip lakukan itu, mereka menemukan pengujian material ini semen berat jenisnya 3,22, konsisten normal semen 29,30, waktu ikat awal semen 139,5 menit, agregat halus, rata-rata kandungan air lumpur 3,41, berat jenis asli 2,66, berat jenis SSD 2,63, berkadar air asli 0,1%, kadar air SSD. SSD ini maksudnya dalam keadaan kering gitu nah. Agregatnya kayaknya ya. SSD ini dalam keadaan kering permukaan. Kadang itu 2,35%, analisa saringan, pasir masuk pada daerah 2, FM 2,8%, begitu juga dengan agregat kasar. Nah, nanti yang data ini nih cuma dipakai pada koreksi gitu nah. Koreksi di koreksi ini nah. Yang warna merah nih. Ini. Gitu. Jadi yang pertama itu kita membuat campuran K375 kg per cm kubik ini, kubik nih. Terus pertama tuh kita menetapkan kuat beton yang disyaratkan. Jadi ini K375 ini masih dalam analisis kubus. Nah, kita ini harus konversikan dulu ke aksen C atau ke silinder. Analisis silinder. Caranya itu yang K ini kita jadikan ke MPa dulu satuannya. Ini kan K375 nih kilogram per sentimeter persegi. Kita jadikan ke MPa atau satuannya Newton per milimeter persegi itu ini. Anunya kita konversikan dulu sini ke MPa. Kalau sudah ke MPa, kita kalikan dengan faktor koreksinya. Ada di buku itu 0,83. Jadi 31, MPa. 31,125 MPa. Nah, itu yang sudah dikonversikan itulah sudah hasilnya. Terus yang kedua menetapkan nilai definisiasi standar. Nah, dalam kalimat ini nih kita nggak ada penelitian untuk menentukan deviasi standar, tapi kita bisa memakai F aksen C tadi yang kita ubah tuh. Nah, persyaratan kuat tekan F aksennya tuh kan 31,125 tuh berada daerah 21 sampai 35. Jadi nanti kuat yang dipakai nanti tuh
F aksen C-nya tuh kita tinggal tambah 8,5. Yang ini dalam tabel ini mutlak sudah nih dari buku. Ya. Terus yang ketiga, menghitung kuat tekan rata-rata perlu yang tadi itu pada nomor 2. Ini yang kita tambahkan 8,5 sama F aksennya tadi itu yang sudah kita konversikan 31,125 jadi 39,625. Terus kita ubahkan dia ke ini kan masih silinder. Terus kita ubah dia kembali ke model K yang satuannya kilogram per sentimeter kubik. Nah, caranya ini kita 8,5 dibagi 0,815 baru kita tambah dengan yang ini. Yang hasil yang tadi ini. Terus hasilnya 49,9 MPa. Kita konversikan ke kilogram centimeter kubik itu 499. Nah, inilah sudah yang kita pakai untuk menentukan kekuatan K375 tadi yang ini nah. Yang ini K375 itu untuk yang sudah hasil yang perlu kita teliti itu sebesar 499 kg per sentimeter persegi. Nah ini 499. Terus yang keempat itu kita menentukan jenis semen dan agregat. Nah jenis semennya tuh kita tentukan sendiri. Mau semen tipe 2, 3, atau 4. Cuma kita ngambil semen yang umum saja, yaitu semen tipe 1 yang ada di pasaran. Terus agregat halusnya tuh kita ngambil pasir alami, terus agregat kasar kita ngambil batu pecah. Nah, terus kita menentukan faktor air semen. Nah, di tabel ini sudah memang mutlak di SNI T1590 tabel 2 halaman 6. Nah, kan kita ngambil semen tipe 1, jadi yang ini terus jenis agregat kasarnya tuh batu pecah. Nah, kuat tekan yang disyaratkan tuh pada umur 28 hari itu adalah 45. Dan benda ujinya tuh kubus. Nah, ini kita ingin mencari faktor air semen dari ini ke slide berikutnya. Oke, nanti. Lah. Helen, bisa dengarkah saya ini dulu? Bentar. Apa, Mek? Ini yang ini nih. Ini bisa lihat kursor saya kan nih? Ini. Bisa. Nah, ini yang putih ini masih bagian nih, bagian nomor 5 dia nih. Iya, ini, bagian nomor 5. Ini kan sudah nomor 6. Iya. Nanti kamu ya. Nah, masih di nomor 5. Ini lanjutannya tuh yang putih nih ya. Nah, iya. Nah, 45 itu kita ngambil ini nah, satuan kilonewton per milimeter ini nah. Ini. Kilonewton per milimeter 45 itu berada di sini. 40 45 kita tarik lurus sama 0,5 tuh yang ini. Yang ini 0,5. Yang tabel ini dia tuh vertikalnya untuk 0,5 saja gitu nah, maksudnya. Nah, ini vertikalnya nah ini 0,5 baru 45 baru umur 28 hari kita ngambil titik sini. Terus kita proyeksikan sejajar yang ini yang titik-titik hitam ini kan. Kita proyeksikan kasih ketemu di sini, kasih singgung dia ke titik sini. Jadi yang merah ini garis kurva baru lah ceritanya untuk pada umur 28 hari itu sebesar 45 kekuatan tekannya. Terus kita proyeksikan lagi yang 499 ini dari ini yang merah 499 ini dari ini yang hasil kita cari ini yang ini. Nah, kita proyeksikan lurus kasih singgung yang garis merah kita buat ini. Baru arahkan dia ke bawah berapa dia dapat. Nah, itulah faktor air semennya sudah. Ini saya pakai pakai AutoCAD. Jadi
Jadi bisa kita tahu posisinya ini di mana, karena kalau toket kita pakai itu kan zoom besar gitu. Nah, jadi kita dapat perkirakan gitu. Nah, kalau kita misalnya begini kan susah ya kan. Tapi ini yang menurut saya yang dapat nih 0,46, ini faktor air semen. Jadi faktor air semennya itu untuk K499 itu 0,46. Ini 0,46. Terus yang ke bagian 6, ngelek ya. Terus bagian ke-6 itu kita menentukan faktor air semen maksimum. Nah, pada tabel ini kita tentukan sendiri jenis betonnya ini mau pada daerah mana. Bentar ya. Pada daerah mana yang kita mau gunakan. Nah, pada umumnya itu kita gunakan ini yang beton yang tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung. Nah, beton yang dibutuhkan itu semen yang dibutuhkan per meter kubik itu 325 sama faktor air semennya tuh 0,6. Ini 0,6. Tapi nanti untuk perhitungan selanjutnya tuh kita ngambil faktor air semen yang terkecil ini nah. 0,46. Cuma semennya kita ngambil ini 325 untuk di nomor 6 ini. Terus ke nomor 7 menetapkan nilai SLAM. Nah, nilai SLAM dalam SKSNI T15/1990/03 tata cara pembuatan rencana campuran beton normal ditetapkan sedemikian rupa sehingga diperoleh beton yang mudah dituangkan, dipadatkan dan diratakan. Dalam hal ini nilai SLAM ditetapkan sebesar 60,180. Nah, ini 60,180 ini bisa kita ngambil ukuran lain. Cuma pada umumnya tuh saya nonton di videonya Bapak itu dia ngambil ini 60-180 mm. Jadi kita ngikut yang ini aja. Terus yang ke-8 tuh menetapkan ukuran besar butir maksimum. Nah, besar butir agregat maksimum tuh ialah 20 mm. Bisa kita ngambil yang 30, bisa juga 10. Cuma yang 20 ini umumnya kalau di perusahaan memproduksi campuran beton itu rata-rata ini nah. Koral ini ukurannya 20. Ya, ini yang saya lihat lah biasa. Terus menetapkan kadar air bebas. Nah, sebelum kita menetapkan kadar air bebas ini kita ke tabel ini, ke tabel di SNI T15/1990/03 di mana agregat yang ukurannya 20 mm itu pada SLAM 60-180 itu nilainya ini 195 sama 225. Nah, ini. Jadi kita untuk menentukan kadar air bebas itu menggunakan rumus ini 2/3 kali WH ditambah ini 1/3 kali WK. Nah, didapatnya ini 2/3 kali 195, WH-nya tuh agregat halus itu 195 dan agregat kasar itu 225, dapatnya 205 kg per meter kubik. Jadi ini sudah berat jenis airnya tuh 205 kg per meter kubik. Terus yang ke-10 menghitung kebutuhan semen. Nah, kebutuhan semen itu sama dengan kadar air bebas kali faktor air semen. Kadar air tadi itu yang berat jenis itu 205. Kita bagi faktor air semen yang terkecil tadi itu 46. Jadi 446 kg per meter kubik. Nah, semen yang dibutuhkan itu secara teoritis yang ini 446 itu yang poin 10, yang 325 tuh yang ini, yang kita cari tadi yang nah ini 325. Kalau kita mengikut kebutuhan yang berada di mana tidak terlindung itu kira-kira 325 itu maksudnya. Nah, kalau di kebutuhan semen kalau dibagi faktor air semen itu dapatnya 446. Jadi nomor 11 ini ada 2, 446 dan 325. Yang kita ambil itu adalah yang paling besar. Jadi 446 kg per meter kubik. Terus halaman 11. Ini jelas saja kayak anunya PPT-nya. Halo?
jelas. Jelas saja saya bicara ya Bang ya. Iya dek. Ya, terus yang ke-12 ini kita ingin mencari persentase agregat halus. Caranya tuh kita ngambil di SNI T15 1990 03 grafik 11 halaman 23. Yang ini sebenarnya di bawah sini deh, di bawah sini. Nah, ini gambarnya ini. Saya juga memakai AutoCAD untuk melakukan pendekatan kira-kira berapa ya. Nah, caranya itu ini kita tentukan sendiri, ini daerah gradai pasir ini mau daerah 2, 3, 4. Cuma kita samakan aja yang di buku tuh daerah 2. Terus faktor air semen yang kita dapat tadi 0,46. Nah, nilai selamnya tuh 60 180 ukuran agregat maksimum 20 mm. Nah, ini yang selam 60 180 meter nih yang agregat 20 ini. Nah, faktor air semennya tuh 0,46. Kita tarik vertikal naik. Ini 46 posisinya di sini ya. 0,4, 0,5, 0,46 itu di sini daerah antara pertengahan inilah. Naik. Terus kita ngambil garis merah horizontal nih pas dia menyinggungnya zona 2 karena kita daerah 2 kan. Zona 2 tuh yang ini. Nah, ini. Yang 1 begini, yang 2 begini, 3 begini, 4 begini. Nah, zona 2 tuh yang ini. Nah, singgung garisnya nih di sini pas menyinggung yang hitam ini sama garis merah ini kita tarik horizontal warna merah ke sini, dapatnya 0,45. Yang ini menyinggung garis hitam sama merah ini, tarik garis merah horizontal dapatnya 0,36. Jadi ini presentasi agregat halusnya nih kita jumlahkan yang tadi itu, mencari titik tengahnya ini caranya 36 plus 45 dibagi 2 sama dengan 40,5%. Nah, kalau agregat kasarnya tinggal kita kurangi 100% dikurang 40,5% dapatnya 59,5%. Terus yang ke-13 tuh menghitung berat jenis dalam keadaan kering agregat gabungan. Rumusnya ini berat jenis gabungan dalam kurung agregat halus persen agregat halus dikali berat jenis agregat halus ditambah persen agregat kasar dikali berat jenis agregat kasar. Nah, ini berat jenis gabungan itu yang tadi ini nah 40,5%. Jadi kalau dihilangkan persennya tuh jadi 0,4405. Sama ini 0,595 itu di sini. Nah, berat jenisnya yang ini 0,405 0,595. Nah, 263 ini adalah berat SSD agregat halus pasir itu yang di data yang penelitiannya Universitas Diponegoro gitu nah. Sama yang ini. Berat SSD agregat kasar ini 2,67. Jadi berat jenis gabungannya tuh 2,6538. Atau saya bulatkan 2,66. Nah, terus kita ke-14 ini menentukan berat jenis beton. Berat jenis beton diperkirakan dengan menggunakan gambar 3 ini. Nah, yang berat jenisnya 2,66 ini pada gambar itu dia posisi di sini. Nah, ini kertas saya ini 2,66 di sini. Nah, kita yang garis hitam miring ini kita duplikat dan titik ini kita ketemukan dia ke 2,66. Jadilah dia garis merah yang ini. Nah, terus yang 205 ini adalah kadar air bebas ini. 205 yang tadi. Mana ya? Bentar ya. Ini 205 ini. Nah, ini 205 kita naik vertikal tegak lurus. Kita kasih singgung deh ini yang kurva ini yang pada posisi 2,66 tadi. Nah, kalau dia menyinggung baru kita tarik horizontal merah ini. Ketemunya 2383. Ini saya juga memakai AutoCAD memperbesar, memperzoom di mana posisi yang bisa gitu nah kalau menurut saya. Jadi nanti kalau Bapak jelaskan ke kita atau
ada yang ditanya ke kita, ini asal usul angka ini dari mana? Bilang aja Pak, saya buat pendekatan Pak. Contohnya saya print besar-besar, mungkin ukuran A3, saya tarik penggaris Pak, mungkin lah. Itu bisa Pak. Atau saya pakai AutoCAD Pak ini untuk buat pendekatan ini. Begitu. Soalnya di buku enggak ada caranya nih, nah cara carinya ini. Jadi kita akali saja begitu ya, dari sesuai dengan gambarnya. Nah, itu didapatnya ini 2383 yang merah ini. Berjenis beton basah sebesar 2383. Terus yang ini yang ke terus yang ke-15 nih, menghitung berat masing-masing agregat. Nah, berat agregat gabungan itu sama dengan berat beton dikurang berat semen dikurang berat air. Dengan kata lain, berat beton 2383 dikurangi berat semen yang terbesar tadi itu 446, dikurang berat air tadi 205 sama dengan 1732. Nah, berat agregat halus persentasenya tadi itu 40,5%, kalau dihilangkan persennya 0,405. Kita kalikan dengan berat gabungan ini, dapatnya berat agregat halus sebesar 701,46 kg. Demikian juga berat kasar kita kalikan dengan 0,595, hasilnya 1030,54 kg per meter kubik. Nah, yang ke-16 ini kita mencari koreksi berat agregat dan berat air. Pada data yang dianu penelitian Universitas Diponegoro, itu kadar air dalam keadaan kering itu 2,35%, dalam kadar air asli itu 0,10%. Kalau kita koreksikan dari dua ini, dia kekurangan 2,25% air. Jadi berat pasir terkoreksi yang aslinya sudah itu ini 701,46 itu dari sini. Nah, 701,46 kita tambah yang kekurangan tadi minus 2,25% per 100 kita kali 701,46, hasilnya ini 6867 kg per meter kubik. Jadi butuh K375 tuh pasir yang dibutuhkan inilah sudah. Terus yang untuk agregat, ini agregat kasar nih ya, salahnya kasar. Nah, agregat kasar ini kadar airnya SSD 1,80%, kadar air asli 0,20%, koreksi kadar airnya tuh dari atas tuh dia kekurangan air sebesar minus 1,60%, itu 0,2 dikurang 1,8, jadi minus 1,60%. Jadi berat agregat kasar terkoreksi ini 1030,54 itu dari sini. Agregat kasar 1030 nih. Ini 1030 ya. Ini sudah saya pakai Excel nih, jadi perhitungannya sama aja. Oh ya, itulah 1030,54 ditambah minus 1,60 dibagi 100 dikali 1030,54 dapatnya 114,05 kg meter kubik. Jadi agregat kasar untuk K375 itu ini hasilnya sudah. Terus berat air terkoreksi itu berat air yang tadi kita kurang minus 2,25 per 100 kali 700,46, ini berat pasir yang teoritis, dikurang minus 1,6 per 100 dikali 1030,54 berat agregat kasar. Jadi berat airnya itu yang aslinya sudah 237,27 kg per meter kubik. Nah, jadi yang terakhir nih kita mencari kebutuhan bahan K375 itu untuk 1 meter kubiknya itu berapa. Nah, dari data ini tarik yang terkoreksinya. Ini sudah yang aslinya nih. Pasir 685,7. Ini 685,7 dibulatkan, terus kerikil 1014,051 itu yang ini
Ini. Terus air itu ini 237. Yang ini. Terus semen ini yang kita ngambil tadi yang paling besar itu 446. Kalau kita anukan itu perbandingannya tuh ini. 1 untuk per meter kubiknya tuh inilah sudah. 446. Bukannya kilogram kayaknya. Per kilogram. 1 banding 1,54 banding 2,3 banding 0,53. Nih. Jadi semennya tuh 1. Kalau semennya 1, kita butuhkan pasir 1,54, kerikil 2,3 banding airnya tuh 0,53. Satuannya entah itu kilogram, apakah inilah sudah perbandingannya. Terus yang kedua ini caranya sama. Caranya sama, cuma bedanya tuh di uji analisisnya nanti. Nah ini tata cara pembuatan beton yang F aksen C 37,5. Yang pertama itu kita menetapkan kotekan yang disyaratkan. Karena yang disyaratkan itu sudah memang ditentukan ini, nah 37,5 MPa. Jadi kita langsung ke tahap 2, nggak perlu mengkonversi lagi. Nah, menetapkan deviasi standar atau nilai tambah karena nggak ada data, jadi kita langsung ngambil tabel ini nah, yang dari buku. Kalau dia F aksennya tuh 37,5, jadi dia lebih dari 35. Jadi yang ini F aksen ini kita harus tambahkan dia 10 untuk menentukan kuat tekan yang diperlukan. Nah, ini yang ketiga menghitung kuat tekan rata-rata perlu, yang tadi itu kita tambahkan dengan 10 jadi 47,5 MPa yang menggunakan benda uji silinder diameter 15 kali 30 cm. Terus yang keempat menetapkan jenis semen dan agregat. Jenis semennya ini kita bisa tentukan sendiri mau semen TV berapa, agregat halus mau alami atau enggak. Jenis agregat kasar mau batu pecah atau batu tidak dipecah. Batu pecah ini contohnya koral ya, itu dipecah itu. Kalau batu tidak dipecah contohnya kerikil, itu tidak dipecah itu. Terus yang kelima menentukan faktor air semen. Nah, kita ke selanjutnya. Ini kita ngambil batu pecah tadi ini, terus pada umur 28 hari yang disyaratkan itu kuat tekannya itu 37 dengan menggunakan benda uji silinder. Nah ini adalah tabel untuk silinder. Yang tadi itu tabel kubusnya, ini beda gambarnya nih yang kubus sama silinder. Kalau silinder modelnya begini, kubus tuh lain dia, bukan begini juga modelnya tuh, jadi beda dia. Nah caranya tuh untuk mengambil faktor air semennya tuh ini, kita ngambil yang 37 ini 10, 20, 30, 37 posisi sini. Yang ini maksudnya. Nah, terus kita tarik horizontal merah. Terus kita ngambil 0,5 tuh ini tabel ini untuk 0,5 dia, 0,5 vertikal naik. Nah, ini 0,5 kita naik vertikal buat garis merah. Nah, pas pertemuan titik ini kita buat kurva menyerupai yang warna hitam nih, kita duplikat dia. Kita gerakkan dia ke sini, nah ketemulah titik-titik putus-putus merah ini, kurva baru untuk umur 28 hari. Nah, terus pada posisi ini kita ngambil ini nah 47,5 ini kita buat garis horizontal 47,5 dari ini yang kita dapat di nomor 3. Ini 47,5. Nah, kita buat horizontal juga sampai dia menyinggung ini nah yang kurva merah kita buat tadi ini. Kurva merah. Nah, ketemu sini baru kita tarik vertikal ke bawah. Nah, dia nilainya tuh berapa? Nah, dapatnya tuh 0,41. Nanti Bapak bilang, ini 0,41 dari mana? Bilang aja, Pak, kami buat
pendekatan Pak menggunakan AutoCAD. Soalnya kami nggak tahu rumus-rumusnya bagaimana. Soalnya di buku juga nggak ada Pak. Bilang aja gitu ya. Atau bilang aja lah buat pendekatan menggunakan AutoCAD. Bapak tahu sudah kayaknya tuh. Manual. Manual bikin reportnya. Terus yang jadi faktor air semennya tuh 0,41. Jadi ini di sini ada teks ini. Jadi faktor air semen yang adalah 0,41 ini. Terus yang keenam, menentukan faktor air semen maksimum. Kita mengambil beton yang digunakan tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung. Jadi beton yang dibutuhkan itu 325 dengan faktor air semen maksimum 0,6. Jadi semennya tuh 325, faktor air semennya tuh 0,6. Kan ada 2, 0,6 sama 0,41. Kalau saya lihat di video yang Bapak punya tuh kita ngambil yang paling kecil ini. Nah. Jadi faktor air semen tuh kita ngikut ini 0,41. Terus yang ketujuh menetapkan nilai SLAM ini sama 60 sampai 180 mm. Terus yang kedua 8 menetapkan ukuran besar butir maksimum agregat. Itu 20 mm sama yang kayak tadi. Terus yang ke-9 menetapkan kadar air bebas. Rumusnya ini 2/3 WH dikali 1/3 WK. Nah, pada agregat 20 mm tuh ini pada SLAM 60, 180 dia ini nilainya 195 untuk halus, 225 untuk kasar. Jadi kadar air bebasnya tuh 2/3 kali 195 ditambah 1/3 dikali 225 dapatnya 205 kg per meter kubik. Terus yang ke-10 menghitung kebutuhan semen. Sama dengan kadar air bebas tadi dibagi faktor air semen. Kadar air bebasnya itu 205 dibagi 0,41, faktor air semen yang kecil tadi itu dapatnya 500 kg per meter kubik. Jadi pada poin 11 ini kita ngambil semen yang paling banyak tadi itu yang kita hitung. Jadi yang paling banyak itu 500 kg ini yang kita ambil 500. Terus yang ke-24 halaman 24 itu menentukan pada poin 12 menentukan presentasi agregat halus dan kasar. Sama seperti tadi pada agregat 20 mm itu SLAM 60 180 tabelnya seperti ini. Kita gradasi pasir itu di daerah 2, ini daerah 2. Terus faktor air semen 0,41 di sini kita tarik vertikal naik buat garis merah. Terus yang menyinggung pada daerah 2 ini adalah garis ini sama ini, yang menyinggung merah tuh di titik sini sama titik sini. Yang titik ini kita buat horizontal, ini juga horizontal, ketemunya 0,44 sama 0,35. Nah, ini. Jadi persentase agregat halus itu berada posisi tengah-tengah itu caranya 35 ditambah 44 dibagi 2 itu 39,5%. Dan agregat kasarnya itu tinggal kita kurangi dengan 100. 100 dikurang 39,5 itu 60,5%. Nah, nanti kalau persennya hilang nih kita bagi 100 jadi 0,395 di bawahnya nih yang 60,5 0,605. Terus yang ini menghitung berat SSD agregat gabungan. Rumusnya ini persen agregat halus dikali berat jenis SSD agregat halus ditambah persen agregat kasar dikali BJ SSD agregat kasar. Nah, ini 0,395 ini persen agregat halus yang tadi dikali 2,63 SSD agregat halus pada data dari Undip Universitas Diponegoro sama 0,65 ini dari agregat kasarnya tadi persentase sama dikali SSD agregat kasar. Hasilnya 2,6542 sama. Terus nah ini kita tarik 2,55 tuh di sini, saya bulatkan 2,66 tuh di sini, kita copy yang hitam ini taruh pada titik 2,66, kita kasih warna merah supaya terlihat beda. Terus 205 ini adalah kadar air bebas tadi kita naikkan vertikal. Nah,
Yang garis miring merah ini sama vertikal ini dia bersinggungan di sini. Nah, singgungan ini kita tarik horizontal, ketemunya berapa. Ini saya pakai AutoCAD juga nih untuk membuat pendekatannya kira-kira berapa. Ini dapatnya 2385 ini. Jadi dapatnya berat beton dalam keadaan basah itu 2385. Terus yang ke-15 itu menentukan berat masing-masing agregat. Nah, berat agregat gabungan tuh ini berat beton dalam keadaan basah dikurangi berat semen dikurangi berat air. Dapatnya 1680. Terus berat agregat halus, persentase agregat halus tadi dikali ini di atasnya nih 1680 dapatnya 663,6 kg per meter kubik. Agregat kasar 1016,4 kg per meter kubik. Nah, ini koreksi ini datanya ini sama yang seperti tadi. Cuma yang 663 ini adalah dari asal di sini sama ini asalnya di sini juga. Dapatnya tuh 648,669. Jadi bukan memakai berat ini, jadi yang hasilnya tuh ini sudah dikalikan dengan faktor koreksi. Jadi untuk K37,5 MPa tuh yang pasir yang dipakai itu yang inilah sudah hasilnya. Dan kerikil juga ini 1000,138 kg per meter kubik. 1016,4 itu dari sini berat agregat kasar dan seserumusnya dapatnya ini. Terus berat pasir ini 205 yang tadi itu kita kurangi minus 2,25 per 100 dikali 66,3 itu untuk agregat halus dikurangi min 1,60 per 100 dikali 116,4 itu agregat kasar hasilnya 236,187 kg per meter kubik. Terus yang ke-17 kebutuhan bahan untuk aksen C 37,5 MPa untuk 1 meter kubiknya tuh yang ini. Yang dari hasil koreksi tadi itu. Nah, inilah sudah. Kalau kita sederhanakan itu perbandingannya tuh ini. Semennya 1, pasirnya 1,3, kerikilnya 2, terus airnya 0,47. Ya, itulah tadi satuannya kilogram apa inilah sudah perbandingannya. Terus thanks. Sudah itu. Jadi kira-kira adakah yang mau ditanyakan ini atau bagaimana? Bagian anunya aja presentasinya. Yang mana? Maksudnya pembagian yang baca nanti nah atau satu orang aja jelaskan atau semua. Nah, ini ada slide juga nih kan. Ini kita mulai dari Nur Asmida, Astonia, Mesak Wilson. Ya, maksudnya berapa? Itulah saya bilang tadi di WA 3 ini kan ada berapa 29 halaman kan. Jadi sekitar 4 itu. 4 satu orang 4 halaman. Oh iya. Nah, jadi mulai dari Nur Asmida tuh dia pembukaan sekalian 4 halaman pertama kan. Nanti Nur Asmida tuh langsung bilang aja ke Tony, saya serahkan kepada selanjutnya serahkan kepada saudara Astonia, begitu pun Astonia ke Mesak, begitu pun Mesak ke Floriopata, begitu pun saya ke Helen, begitu pun abang ke abangnya kan. Nanti kalau misalnya dia kelupaan dapat, aman. Misalnya kalau dia kelupaan dapat 10 ya nggak masalah, kita bersyukur aja kan. Nggak dibacakan. Iya. Oke. Adakah mau ditanyakan atau bagaimana nih? Siapa tahu kurang paham kah atau ini saya dapat infonya nih dari yang saya nonton, saya baca modulnya tuh ya, yang bisa saya buat hasilnya tuh ya kira-kira begini lah. Entah perbedaan dari bapak itu mungkin salah soal kah atau salah pengerjaannya. Karena saya juga manusia biasa, ya perlu dikoreksi juga kan. Cuma inilah yang bisa saya kerjakan gitu. Saya nggak tahu kalau ini benar atau enggak. Ya kan? Ya kira-kira begitulah. Adakah yang mau ditanya dulu nih sebelum saya tutup atau bagaimana? Ya Smida, paham kan Nur Rasmida? Dan kau kirim aja yang recordnya ke grup nanti biar kita bisa buka-bukanya.
Helen, Fla bisa sudah ya? Piano si Tony. Aman, Ngomong. aman, aman. Ngomong. Fla, Helen, Mesak. Yon. Apa? Jonathan. Ya. Kau kirim aja hasil record nanti ke grup. Banyak Cuk. Aku kirim mana lah pakai link YouTube ya. Oke lah. Oke lah. Oke, mungkin ini saja ya. Saya kira mungkin sampai di sini mungkin sudah semua paham. Dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kita sebagai kelompok 5. Semoga dapat nilai bagus lah ya. Amin. Oke, mungkin itu saja lah Bang. Terima kasih. Ya, makasih Dek. Ya, Bang. Terima kasih, Mak. Oke.